untuk yang memaksa bagaimana? Sampai anarkis dan sembarangannya itu memaksa. Memaksa. Lah ini wa ammal man ubil kohri falaisa dzalika li ahadir ra'yati ma'a sultan. Adapun cara amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara memaksa para pemimpin dengan cara dipukul dan yang lainnya itu untuk melaksanakan kebenaran, untuk melaksanakan hak, itu tidak boleh satu pun dilakukan oleh rakyat. Pada sultan. Iya. Pada pemimpin. Ini pemimpin, kita bicara pemimpin. Kalau tadi itu secara umum. Kenapa kok tidak boleh? Karena kata beliau fa inna dzalik, karena hal itu bisa menyebabkan terjadinya fitnah dan akan menyebabkan keburukan-keburukan yang lebih fatal, yang lebih berbahaya. Bisa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Jumpa lagi kepada para sahabat-sahabat setia netizen LBM PCNU Kota Surabaya pada saluran podcast yang diadakan oleh LBM Lembaga Bahsul Masail PCNU Kota Surabaya. Alhamdulillah pada hari ini berkenan hadir membersamai kami beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Habibur Rahman MPDI Al-Hafidh. Beliau adalah sekretaris LBM PCNU Kota Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fi khairin wa afiyah. Ya. Mudah-mudahan panjang umur Ustaz. Amin, amin, amin. Bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat, kepada umat. Amin, amin. Mudah-mudahan. Para sahabat LBM yang saya hormati, saat ini kita akan membahas hal-hal yang mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat, yakni terkait dengan yang viral barusan tentang demonstrasi dari sudut pandang syariat, dari sudut pandang fikih, yang nanti akan diulas, disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Habibur Rahman. Oke, Ustadz Habib, ini akhir-akhir ini kita diperlihatkan baik di media massal ataupun yang di masyarakat tentang unjuk rasa demonstrasi di tengah-tengah masyarakat. Sebenarnya secara fikih atau secara syariat demonstrasi ini bagaimana Ustaz? Pandangan fikih, pandangan syariat terhadap demonstrasi ini Ustaz. Baik, pemirsa Nahdiyin wan Nahdiyat, sebagaimana yang ditanyakan oleh host kami Ustadz Jufri terkait mengenai demonstrasi yang akhir-akhir ini menjadi gejolak permasalahan di negeri kita. Nah, itu sebetulnya pandangan syariat dengan yang namanya demonstrasi itu bagaimana? Nah, pertama kami mulai tentang pengertian dari demonstrasi itu sendiri. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, demonstrasi itu mempunyai dua arti, Ustaz Jufri. Arti yang pertama adalah pernyataan protes yang dikemukakan secara massal atau kita sebut dengan nama unjuk rasa. Unjuk rasa secara massal. Ya, secara massal. Dan ini adalah hak setiap warga negara. Jadi arti demonstrasi secara bahasa Indonesia yang pertama ya ini pernyataan protes secara massal. Lah, gampangannya unjuk rasa lah. Arti yang kedua daripada demonstrasi ala Kamus Bahasa Indonesia, itu ternyata peragaan yang dilakukan oleh sebuah lembaga atau kelompok
Misalnya nggih, demo masak bareng-bareng Nggih, nggih, atau nggih. mendemonstrasikan pencak silat dan yang lain. Masak juga masuk demo Ustaz? Demo. Nggih, 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 Ustaz. Nah, dari dua arti ini mungkin al-murad sesuatu yang kita hendaki akan kita bahas yang pertama. Nggih, ya betul Ustaz. Itu ala kamus bahasa Indonesia. Kamus. Kalau ala kutubil mu'tabarah, bahasa demonstrasi itu bisa dibahasakan dengan bahasa munasohah. Munasahah. Munasohah itu artinya saling memberikan nasihat. Ada juga di beberapa kitab yang menyebut dengan istilah hurriyatul qaul. Hurriyatul qaul itu artinya kebebasan berbicara atau berorasi. Berorasi. Hurriyatul qaul. Hurriyatul qaul Kebebasan itu berpendapat nama mungkin. istilah-istilah demonstrasi dalam kitab-kitab mu'tabarah. Sampai sekarang belum saya temukan yang mengatakan dalam kitab demonstrasi itu mukhosomah. Saling tukaran. Saling tukaran, ya. Saling tidak ada itu. Ya. Jadi kalau umpama dikatakan demonstrasi adalah mukhosomah, salah nih. Oh, Tidak ada kitab yang menerangkan demonstrasi mukhosomah itu. Ya, tadi itu ya Ustaz, saling nasihat atau hurriyatul qaul. Ya, kebebasan berorasi. Nah, itu istilah-istilah demonstrasi dalam kitab. Tentu demonstrasi ini dibahas hukumnya dalam syariat. Oleh karena itu akan kami sampaikan beberapa poin. Sebelum kami simpulkan bagaimana hukumnya demonstrasi menurut syariat. Yang pertama, poin yang pertama yang akan saya sampaikan adalah rakyat dengan penguasa. Karena ini kita bicara demonstrasi, ini logikanya yang tergambar adalah rakyat dengan penguasa. Nah, rakyat dengan penguasa atau pemerintah itu ibarat anak dengan orang tua. Ibarat anak dengan orang tua. Harus saling menghormat, saling berakhlak, saling menjaga. Nah, oleh karena itu saat ada orang tua, nah kalau istilah pemerintah, saat ada pemerintah atau penguasa yang kita ibaratkan sebagai orang tua melakukan kesalahan, maka yang harus dilakukan oleh rakyat sebagai anak ialah hanya sekedar mengingatkan dan memberi nasihat. Jadi munasohah tadi itu. Lah, kenapa kok demikian? Boleh nggak umpamanya memukul? Ya seperti anak memukul orang tua. Logikanya ya tidak boleh. Nah, mestinya seperti itu. Nah, rakyat itu kepada pemerintah, saat pemerintah ada yang salah, maka caranya dari seorang rakyat karena diibaratkan sebagai anak, dia boleh mengingatkan kesalahan itu dengan cara sekedar memberikan nasihat. Itu satu. Nah, ini disampaikan di dalam kitab Ittihaf As-Sadatul Muttaqin di Syekh Murtada Az-Zabidi. Dia berkata, wa ammar ra'yatu ma'as sultan fal amru fihi asyaddu minal walid. Bahkan lebih sangat daripada orang tua. Falaisa ma'ahu illa ta'rifu wa nashul latif. Oleh karena itu saat memang akan terjadi amar ma'ruf nahi mungkar daripada anak kepada orang tua, maka itu seharusnya yang boleh dilakukan anak hanyalah at-ta'rif wa nashul latif. Mengingatkan dan memberikan nasihat. Nah, seperti itu memang akhlaknya anak kepada orang tua saat mengingatkan ketika orang tua salah. Itu pun juga harus dilakukan rakyat kepada pemerintah saat pemerintah ada yang salah. Ini poin pertama. Poin yang kedua, sebelum saya simpulkan nanti hukumnya syariat menghukumi demonstrasi itu bagaimana. Yang kedua adalah pemimpin atau penguasa atau pemerintah itu adalah manusia.
yang juga memiliki kelemahan, Ustaz Nggih. Jufri. Nggih. Ya memiliki kesalahan, Nggih. juga lupa. Banyak keterbatasan tadi ya. Iya, Nggih, Ustaz. sebagaimana manusia yang lainnya. Nggih. Oleh karenanya disyariatkan bagi rakyat Nggih. untuk mengingatkan, menasihati dan menjelaskan kepada mereka para pemimpin yang kebetulan lalai atau lupa atau sampai menelantarkan rakyatnya. Nggih. Alhasil dari poin kedua ini pemimpin penguasa ya sama manusianya. Juga berbuat salah, lupa, dan sembarangannya. Nggih. Oleh karena itu tugas kita sebagai rakyat, Nggih. sebagaimana manusia yang lain, harus mengingatkan mereka yang memang sejatinya sama dengan kita manusia. Betul. Nah, ini diungkapkan dalam kitab Al-Imamatul Uzma. Dalam kitab itu dikatakan annal imamah basyarun. Ya pemimpin itu ya manusia. Manusia juga. Iya. Ya tari himayat taril basyar minad du'fi wal khoto'i wan nisyan. Ya bisa lupa, ya bisa salah dan yang lainnya. Oleh karena itu syuri'at at-tashihu lahu litadhkirihi wa tabjini ma qad yahfa alaihi. Karena itu disyariatkan, ya munasohah itu disyariatkan, saling mengingatkan itu disyariatkan untuk kita para rakyat kepada mereka para pemimpin. Ini poin yang kedua. Nah, kemudian poin yang ketiga, kebebasan berpendapat atau berorasi itu dilegalkan oleh syariat. Hurriyatul qaul tadi itu kebebasan berpendapat. Ya, dan itu menjadi hak bagi semua bangsa atau manusia atau warga negara. Itu punya hak. Hanya saja katanya para ulama, walaupun kebebasan berpendapat dan orasi itu legal menurut syariat, tidak boleh over. Oh, ada batasannya ya. Over, ada batasannya nih. Dengan kata lain tidak boleh over itu, tidak boleh keluar dari batas-batas etika secara umum dan budi pekerti yang baik serta menyalahi aturan syariat. Alhasil dari kebebasan orasi itu ternyata tidak mutlak. Ada qayyid. Ada batasan yang harus diketahui oleh mereka para pendemo nih. Para pendemo. Salah satunya tadi niku saya sampaikan harus mempunyai etika secara umum, kemudian pekerti yang baik dan tidak menyalahi aturan syariat. Ini dikatakan oleh Dr. Abdul Qadir Audah di kitabnya At-Tashri'ul Jana'i. Nah, niku sudah 3 poin. Kemudian poin yang keempat, ya dari 3 poin itu sebetulnya sudah kita bisa simpulkan bahwa demonstrasi itu menurut syariat hukumnya boleh. Hukumnya boleh, hanya saja bolehnya itu tidak boleh mutlak, ada qayyid dengan syarat tadi itu. Artinya harus pakai etika, budi pekerti yang baik, kemudian tidak menyalahi aturan syariat. Jadi kalau jenengan tanyanya bagaimana hukumnya demonstrasi menurut syariat, asalkan memenuhi kriteria tadi niku, berdemonstrasi dengan etika, kemudian dengan akhlak yang baik, kemudian tidak menyalahi aturan syariat, niku malah diperbolehkan. Bahkan kalau perlu dianjurkan. Dianjurkan itu. Untuk agar para imam ini yang tadi punya sifat du'fi, punya keterbatasan, punya nisyan, lalai, mungkin lupa, nggak perlu diingatkan. Jadi ketika seperti ini tidak hanya boleh mungkin Ustaz ya, bisa dianjurkan untuk demonstrasi. Karena demonstrasi itu pada hakikatnya masuk dalam kategori amar ma'ruf nahi mungkar. Yang memang dianjurkan. Hanya saja itu tadi ada tahapannya, kemudian ada caranya. Jadi kalau begitu secara fikih diperbolehkan bahkan dianjurkan, tapi tidak mutlak, tapi muqayyad. Mutlak itu artinya
tidak tanpa batasan, Tanpa ada batasan, batasannya ada dengan batasannya. memperhatikan rel-rel koridor yang tadi telah disampaikan Iya. oleh jenengan Ustaz. Nggih. Nggih, nggih, Ustaz. 3 poin ini menurut saya sudah saya sebutkan dari mana pengambilannya, sudah bisa menjawab hukum demonstrasi menurut syariat. Menurut Ya, syariat. dianjurkan boleh, tapi dengan aturan dan etika yang benar, kemudian tidak menyalahi aturan syariat. Lah, kalau ini Ustaz, demonstrasi tadi kan disebutkan dalam definisi peragaan dan di antaranya juga hurriyatul qaul, kebebasan berpendapat. Nah, apakah ini andaikan ada hal yang menyimpang dari segi agama, kemudian para demonstran unjuk rasa ini mengingatkan sultan atau imam ketika ada penyimpangan tadi, ini apakah juga memperhatikan situasi lingkungannya atau bagaimana, Ustaz? Nggih. Nah, setelah kita tahu hukum daripada demonstrasi menurut syariat, tadi sempat saya singgung bahwa demonstrasi itu masuk kategori amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, sebagaimana kita ketahui dalam kitab-kitab Mu'tabarah, amar ma'ruf nahi mungkar itu ada tahapan-tahapannya. Nah, seperti yang sampean tanyakan, kondisional apa harus melihat kondisi apa? Iya memang. Karena memang cara amar ma'ruf nahi mungkar itu memang secara nas hadisnya dikondisionalkan. Kondisionalkan, ada tahapannya. Tahap per tahap. Tahapannya gimana sih? Biar masyarakat, netizen, sahabat LBM bisa tercerahkan. Oleh karena itu, saya ambilkan satu penjelasan daripada Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang fenomenal, kita kenal dengan nama Ihya Ulumuddin. Nah, di situ beliau menjelaskan qad dzakarna darajatil amri bil ma'ruf. Katanya beliau sudah saya sebutkan tentang tahapan-tahapan amar ma'ruf nahi mungkar itu. Awaluhu, yang pertama adalah at-ta'rifu. Ya, memberitahu lah. Wasanihi, sedangkan yang nomor 2, tahapan yang berdua al-wa'du, memberi nasihat, memberi mau'idhah. Kemudian wathalisuhu, yang nomor 3 adalah at-takhshin fil qaul. At-takhshin fil qaul artinya nakut-nakuti mereka dengan perkataan. Dengan bukan dengan perbuatan. Kalau kamu tidak melakukan ini maka ditakut-takuti dengan perkataan. Kemudian yang keempat adalah al-man'u bil qahri fil hamli 'alal haqqi. Memaksa mereka untuk melaksanakan atau memberikan hak yang mereka tidak penuhi. Memaksa mereka supaya mereka ini pemimpin saja, yang pemimpin yang didemonstrasi. Memaksa mereka itu supaya melaksanakan haknya. Sebelum melaksanakan hak yang benar. Cara memaksanya bidorbi, bisa dengan dipukul. Bisa dipukul tadi ya. Wal ukubati, atau dengan yang lainnya. Teman-temannya memukul, apa saja deh. Yang penting memaksa. Itu tahapan daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Secara umum, ini ya tidak pandang itu yang dinahi mungkar atau di amar ma'ruf itu pemimpin atau tidak. Secara umum demikian. Kemudian apa yang beliau sampaikan dalam kitabnya ini dilanjut dengan kalimat wal jaizu min jumlati dzalik ma'as salatin. Dari 4 tahap itu ternyata tidak semuanya bisa kita gunakan sebagai amar ma'ruf, cara amar ma'ruf nahi mungkar kalau itu yang kita hadapin adalah pemimpin. Sultan. Tidak 4 ini ya. Lalu yang mana saja yang boleh? Yang boleh adalah ar-rutbatani al-awwaliyani.
adalah yang urutan yang pertama dan yang kedua. Memberitahu dan al-wa'du tadi Iya. itu Ustaz ya. Itu berarti itu yang at-ta'rifu wal wa'du itu. Al-ta'rifu wal wa'du. Ya, mengingatkan mereka atau memberikan mau'izah, menasehati mereka para pemimpin. Darbu nggak masuk tadi? Nggak masuk ini. Oh Nah, iya. kemudian Pukul, bagaimana nggak boleh kalau gitu. ini? Tahsin bil qaul itu bagaimana? Nanti dijelaskan oleh beliau itu. Jadi alhasil dari 4 tahap amar ma'ruf nahi mungkar kepada orang yang mau kita ma'ruf atau kita mungkari, itu ternyata kalau urusannya sama pemimpin hanya 2 yang pertama yang boleh. Menurut Imam Ghazali. Nah, kemudian untuk yang memaksa bagaimana? Sampai anarkis dan sembarangannya itu memaksa. Lah ini wa ammal man ubil qahri falaisa dzalika li ahadir ra'yati ma'as sultan. Adapun cara amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara memaksa para pemimpin dengan cara dipukul dan yang lainnya itu untuk melaksanakan kebenaran, untuk melaksanakan hak, itu tidak boleh satupun dilakukan oleh rakyat. Pada sultan. Iya. Pada pemimpin. Ini pemimpin, kita bicara pemimpin. Kalau tadi itu secara umum. Kenapa kok tidak boleh? Karena kata beliau fa inna dzalik, karena hal itu bisa menyebabkan terjadinya fitnah dan akan menyebabkan keburukan yang lebih fatal, yang lebih berbahaya. Bisa muncul keburukan yang lain daripada kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpin itu. Ini jawaban daripada Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Lalu untuk yang ketiga, tadi kan tahapannya ada 3 nih. Ada 3. Lah, yang nomor 3 itu tahsin bil qaul. Tahsin bil qaul. Boleh enggak? Kalau tidak, awas gitu tadi ya. Atau wahai orang yang membunuh, wahai orang yang zalim, wahai orang yang tidak takut aturan syariat, begitu ya. Pokoknya nakut-nakuti pokoknya. Bagaimana kalau ada demonstran yang seperti itu? Maka kata para ulama, terkhusus Imam Al-Ghazali, beliau berkata, wa ammat tahsinu fil qaul ka qaulihi ya zalim ya man la yakhafullah. Ini kalau ada demonstran kemudian dolim, wahai orang yang dolim, ya man la yakhafu ilallah, orang yang nggak takut ke Allah gitu saja. Nah, ini bagaimana kalau umpamanya cara amar ma'ruf nahi mungkarnya kepada pemimpin dengan cara memarahi mereka, kemudian menakut-nakuti mereka, mengancam mereka. Maka kata Imam Ghazali, jika hal tersebut bisa mendatangkan mudarat, yang mudarat itu akan berdampak kepada yang lain, demonstran yang lain, tidak boleh. Tidak boleh tadi. Kalau mendatangkan mudarat yang itu mudarat akan berdampak tidak hanya kepada dia, tapi kepada semua yang ada demonstran. Bahkan kadang yang nggak ikut-ikut malah ikut dipukulin juga. Katutan tadi. Tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau umpamanya tadi itu cara amar ma'ruf nahi mungkarnya kepada pemimpin dengan cara tahsin bil qaul itu, menakut-nakuti mereka dengan kata wahai zalim, kata wahai orang yang tidak takut kepada Allah, itu ternyata tidak bisa menyebabkan mudarat kepada orang lain, cuman bisa menyebabkan mudarat kepada dirinya sendiri, maka boleh dilakukan. Tidak berimbas kepada pihak lain. Asalkan itu caranya itu tidak berimbas buruk kepada orang lain. Kata Imam Al-Ghazali, boleh tidak apa-apa amar ma'ruf nahi mungkar kepada pemimpin dengan ini. Ucapan yang mengancam, ucapan yang menakut-nakuti itu. Nah, itu tahapan-tahapan amar ma'ruf nahi mungkar oleh rakyat kepada pemimpin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Alhamdulillah. Nah, kesimpulannya dari tahapan itu ternyata amar ma'ruf nahi mungkar itu beradab. Dan bertahap, Ustaz. Iya, bertahap. Beradab dan bertahap. Tidak moro-moro serampangan tanpa ada aturannya. Nah, itu ala Ihya Ulumuddin.
Nah, Nggih, untuk yang fenomena yang barusan ini terjadi beberapa hari yang lalu, Ustaz. nggih, Mungkin Ustaz punya pandangan hikmah dari adanya masyarakat demonstrasi seperti kemarin ke DPR atau ke kantor-kantor pemerintahan. Ini mungkin bisa disampaikan oleh jenengan Ustaz hikmahnya supaya masyarakat, supaya pemerintah bisa mengambil hikmah ke depan bisa lebih baik Ustaz dari nggih. adanya unjuk rasa ini Ustaz atau demonstrasi ini hikmahnya. Nggih, terkait masalah hikmah demonstrasi yang sudah terjadi dan kenyataannya ternyata, demonstrasinya, kayaknya nggih, Oke. tidak melalui tahap yang tadi saya Nah, sampaikan. Nah, maka dari sini menurut saya sebuah makalah, oke. "Idza tammal amru badan naksun." Pada nafsi. Ketika sesuatu itu sudah selesai, Nah, maka akan terlihat kekurangannya. kurangnya. Jadi demonstran ataupun dari pemimpin yang kebetulan menyalahi haknya masing-masing. Nah, Oke. artinya tidak melaksanakan haknya, dari situ mereka akan mendapatkan balasan. Oke. Balasan dari apa yang mereka dari kesalahan yang mereka lakukan. Termasuk yang dilakukan demonstran yang kemarin bakar-bakar, mereka juga akan mendapatkan dampaknya. Dampaknya. Itu hikmahnya. Oke. Salah satu dampaknya, ngapunten, beberapa hari yang lalu sampai-sampai yang namanya lampu merah mati semua. Iya, Hanya iya. lampu merah mati itu sudah jadi hikmah menurut Nah, saya dari kesalahan mendemonstrasi yang oke. sampai bakar-bakar itu. Oke. Mungkin itu bisa dibuat tafakur oleh kita nih. Efeknya kalau lampu merah mati hanya lalu lintas jalan raya semrawut Iya Ustaz ya, semberawut. karena Nah, nggak fungsinya iya. lampu Itu traffic light gitu Ustaz. itu belum efek yang lain itu. Nggih, nggih. Eee, khusus untuk pemerintah yang menyalahi, hak-hak kepemimpinannya. Bahkan ada yang, apa namanya, nentang, Mmm, bangsanya sendiri, ah, masyarakatnya sendiri, yang milih sendiri. iya iya Nah, Ustaz. sekarang mereka bisa tafakur, apa Mmm, yang terjadi. mmm. Mulai dari dihancurkan rumahnya dan Ya, sembarangannya, mudah-mudahan nggih, itu menjadi wasilah nggih. supaya Perantara mereka Ustaz ya, ya wasilah wasilah perantara. pelantara bagi mereka para pemimpin tidak mengulangi Nggih. apa yang telah dilakukan itu. Nah, Amin. harus betul-betul sadar Mmm, bahwa mereka menjadi DPR murni pilihan rakyat, murni dipilih rakyat, mewakili rakyat. mewakili rakyat. Nggih, Nggih. nggih. Ya kalau umpamanya dikatakan tidak ada yang bisa melengsarkan, ya tentu yang memilih yang melengsarkan tadi. Maksud Nggih, saya nggih, itu biar jadi bahan pikiran kepada mereka, nggih. ayo berubah. Ya, ayo Nggih, berubah karena dampaknya sudah terlihat sendiri nggih, nggih. daripada itu. Baik Ustadz Habibur Rahman, alhamdulillah pencerahannya baik dari sisi definisi, pandangan fikih, pandangan syariat terhadap demonstrasi, tahapan-tahapannya cukup mencerahkan, mudah-mudahan bermanfaat Amin, kepada amin. masyarakat, sehingga ke depan masyarakat bisa lebih dewasa, lebih bisa mencari cara yang terbaik untuk menyampaikan aspirasi tadi itu. Mudah-mudahan juga sesuai dengan tuntunan yang telah diterangkan oleh Imamuna Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Matur Ya, suwun Ustaz ya atas sama-sama. pencerahannya, Iya. mudah-mudahan Allah membalas kebaikan panjenengan Amin, semua amin, amin. yang lebih baik. Baik para pemirsa, para sahabat LBM yang kami cintai, demikian diskusi kami, podcast kami dengan Ustadz Habibur Rahman seputar demonstrasi dari sudut pandang fikih. Mudah-mudahan menjadi nilai ilmu yang tambahan, ilmu yang manfaat dan barokah untuk kita semua, sehingga ke depan dalam hal penyampaian aspirasi bisa lebih baik dan memperoleh hal yang lebih baik. Amin Allahumma amin. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf selaku host, selaku moderator pada acara podcast malam hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf manakala ada hal-hal yang kurang berkenan di hati para pemirsa, para sahabat LBM. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.